Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Judul praktikum kali ini adalah penentuan kadar glukosa dengan metode Antron. Tujuan, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Metode Antron sulfat adalah metode yang paling umum digunakan dalam analisis karbohidrat dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV visible. Metode Antron ini memiliki banyak keunggulan, antara lain kesederhanaan ujinya, spektrumnya yang luas, dan sensitivitasnya yang cukup baik. Kekurangan dari metode Antron adalah ketidakstabilan dari reagen Antron yang dilarutkan dalam asam sulfat, sehingga perlu dilakukan persiapan reagen yang baru setiap hari. Mekanisme pembentukan warna Antron dengan gula telah diteliti. Karbohidrat dan turunannya mengalami pembentukan cincin dalam keberadaan asam kuat dari mineral seperti yang ditunjukkan untuk glukosa. Karbohidrat dalam asam sulfat akan dihidrolisis menjadi monosakarida dan selanjutnya monosakarida mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural atau hidroksimetil furfural. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Alat dan bahan. Prosedur percobaan. Pertama, 100 mg sampel tepung jagung dicampur dengan larutan HCl 2,5N untuk dihidrolisis. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan dalam water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah 3 jam sampel dihidrolisis, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 3 menit. Kemudian siapkan 7 tabung reaksi yang sudah diberi label S1, S2, S3, S4, S5, blanko, dan sampel X. Masukkan air ke dalam tabung reaksi berlabel blanko. Selanjutnya, masukkan 0,8 mili H2O dan 0,2 mili glukosa ke dalam tabung reaksi yang berlabel S1. Masukkan sebanyak 0,6 mili H2O dan 0,4 mili glukosa ke dalam tabung reaksi yang berlabel S2.
Masukkan sebanyak 0,4 mili H2O dan 0,6 mili glukosa ke dalam tabung reaksi yang berlabel S3. Masukkan sebanyak 0,2 mili H2O dan 0,8 mili glukosa ke dalam tabung reaksi yang berlabel S4. Kemudian masukkan 0 mili H2O dan 1 mili glukosa ke dalam tabung reaksi yang berlabel S5. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam tabung dan tambahkan 0,8 mili H2O ke dalam tabung reaksi yang berlabel X. Selanjutnya, tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel blanko. Tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel S1. Kemudian tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel S2. Tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel S3. Tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel S4. Tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel S5. Kemudian tambahkan 4 mili reagen antron pada tabung reaksi berlabel X. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam water bath dan panaskan secara hati-hati selama 8 menit. Setelah 8 menit, dinginkan larutan dan ukur densitasnya dengan panjang gelombang 620 nanometer. Masukkan larutan blanko ke dalam spektrofotometer dan nilai densitas yang didapatkan adalah 0. Masukkan blanko, kemudian masukkan larutan dalam tabung S1 dan nilai densitas yang didapatkan adalah sebesar 0,097. Masukkan blanko, kemudian masukkan larutan dalam tabung S2 dan nilai densitas yang didapatkan adalah 0,886. Masukkan blanko, kemudian masukkan larutan dalam tabung S3 dan nilai densitas yang didapatkan adalah 1,055. Masukkan blanko, kemudian masukkan larutan dalam tabung S4 dan nilai densitas yang didapatkan adalah
1,383. Masukkan belangko, kemudian masukkan larutan dalam tabung S5 dan nilai densitas yang didapatkan adalah sebesar 1,665. Masukkan larutan dalam tabung sampel X dan nilai densitas yang didapatkan adalah sebesar 0,890. Hasil pengamatan. Hasil optical density OD pada panjang gelombang 620. Menghitung slope dan intercept, X sama dengan konsentrasi dan Y sama dengan OD. Berdasarkan data di atas, nilai slope dan intercept dapat ditentukan dengan membuat kurva standar dengan Y sama dengan absorban, A slope, dan B intercept, sehingga rumus persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan 0,037X plus 0,0227. Berikut adalah hasil perhitungannya. Tabel perhitungan konsentrasi versus OD. Kurva optical density atau OD versus konsentrasi. Pembahasan praktikum kali ini adalah penentuan kadar karbohidrat secara kuantitatif dengan metode Antron. Metode Antron digunakan untuk menentukan konsentrasi gula total dalam suatu bahan pangan sebanyak 100 mg. Selain itu, pada praktikum ini bahan yang digunakan pada asam klorida atau HCl 2,5 dengan tujuan agar sampel dapat larut dalam air. Juga selain itu, untuk memberikan suasana asam dan menghidrolisis reaksi prinsip dasar dari analisis total karbohidrat. Metode Antron adalah glukosa yang terbentuk dari proses hidrolisis tepung dengan asam klorida akan terhidrasi oleh asam sulfat pekat membentuk hidrosimetil. Kemudian senyawa ini akan bereaksi dengan atom membentuk senyawa kompleks berwarna hijau yang dapat diukur intensitas warnanya pada panjang gelombang 620 nanometer. Dengan menggunakan alat spektrometer, praktikum ini digunakan larutan standar glukosa yang diambil volumenya. Berdasarkan hasil praktikum, nilai optical density pada sampel S1 adalah 0,097, sampel S2 0,886, sampel S3 1,055, sampel S4 1,383, dan sampel S5 adalah 1,665. Setelah dilakukan perhitungan, konsentrasi larutan standar pada sampel S1 adalah 200 mikrogram per mili, sampel S2 adalah 400 mikrogram per mili, sampel S3 adalah 600 mikrogram per mili, sampel S4 adalah 800 mikrogram per mili, dan sampel S5 adalah 1000 mikrogram per mili. Hasil pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 nanometer dan melalui perhitungan didapatkan konsentrasi glukosa pada tepung jagung sebesar 0,025 gram mikrogram dan konsentrasi glukosa pada tepung karbohidrat A sebesar 0,0234 mikrogram. Kesimpulan, warna hijau dari tiap sampel semakin pekat seiring dengan semakin besarnya konsentrasi sampel. Karena semakin tinggi konsentrasi sampel, maka semakin banyak glukosa membentuk hidrosimetil furfural. Kedua, nilai optical density berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin tinggi pula nilai absorbansinya yang terbaca pada spektrofotometer. Ketiga, optical density atau nilai absorbansi pada larutan standar glukosa dengan konsentrasi 0, 200, 400, 600, 800, dan 1000 serta sampel tepung jagung berturut-turut yaitu sebesar 0, 0,097, 0,086, 1,055, 1,383, dan 1,665. Dapat nilai slope dan intercept yang didapatkan yaitu 0,0037 dan 0,0259.
Kelima, nilai konsentrasi glukosa pada sampel tepung jagung dan karbohidrat A dihitung menggunakan rumus persamaan garis lurus, serta memplotkan nilai OD-nya pada kurva. Didapat nilai konsentrasi sebesar 0,0259 dan 0,234. Sekian dari video kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.